Pada tahun 1996, seorang penyanyi dari Taiwan, Zhang Huimei, alias Amei, meluncurkan album Sister. Salah satu lirik lagunya memiliki arti seperti ini. Terluka, jika orang-orang tumbuh dewasa, mengapa aku takut putus cinta? Kebebasan adalah keinginan untuk mengakui kesalahan. Aku seharusnya tidak melepaskannya. Kau memiliki kebebasan untuk pergi, dan aku memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Siapa sangka, 6 tahun kemudian, seorang wanita menyanyikan lagu itu di detik-detik terakhir hidupnya sebelum dieksekusi mati. Kemiskinan kerap kali menjadi faktor penyebab seseorang mampu melakukan segala cara demi bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, tak peduli salah atau benar, tak peduli kalaupun ada orang lain yang harus dikorbankan. Liu Dongmei lahir pada tahun 1980 di sebuah desa yang berada di distrik Huangjuan, Provinsi Henan, Tiongkok, sulung dari 2 bersaudara. Dongmei dan adik perempuannya harus puas dengan hidup yang serba kekurangan, karena hidup mereka semata-mata hanya bergantung dari upah yang diterima ibunya sebagai buruh tani. Sejak adik Dongmei lahir, ayahnya pergi ke kota, merantau untuk mencari uang yang banyak. Namun kemudian, si ayah bertemu dengan janda kaya dan hidup bersama wanita tersebut, lupa kalau dia punya istri dan 2 anak di desa. Kondisi pernikahan orang tua Dongmei berakhir begitu saja, tanpa bercerai, tanpa tanggung jawab dari sang ayah. Dongmei di usia yang masih sangat muda, harus ikut bekerja untuk membantu ibunya. Meski demikian, Dongmei tumbuh menjadi remaja yang baik, wajahnya cantik, otaknya pintar, dan walaupun sedikit pendiam, semua teman menyukai kepribadian Dongmei. Pada tahun 1996, di usia 16 tahun, Liu Dongmei lulus SMP dan masuk ke sebuah SMK pariwisata. Di masa itu, SMK lebih populer dibandingkan SMA. Di antara banyak remaja di desanya, hanya 2 orang yang sekolah di SMK tersebut, yang salah satunya adalah Dongmei. Hal ini membuat ibunya menjadi sangat bangga dan bahagia. Sejak kecil, Dongmei melihat bagaimana perjuangan sang ibu, yang seorang diri membesarkan dia dan adiknya. Jadi Dongmei remaja bertekad untuk segera menyelesaikan sekolah, lalu bekerja keras agar bisa membahagiakan ibu dan adiknya. Dengan postur tubuh yang tinggi langsing, wajah cantik dan rambut indah, Dongmei langsung menjadi pusat perhatian sejak hari pertama dia masuk SMK itu. Umumnya sebuah sekolah jurusan pariwisata, jumlah murid perempuan jauh lebih banyak daripada murid laki-laki. Begitulah kondisi di sekolah Dongmei. Perbandingan antara murid laki-laki dan perempuan adalah 1:4. Namun dengan begitu banyak murid perempuan, para remaja laki-laki di sekolah itu hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Dongmei. Setiap malam, asrama putri selalu didatangi oleh murid pria yang ingin menemui Dongmei, yang mana hal tersebut memang dibolehkan sampai maksimal jam 9 malam. Namun dari semua remaja-remaja tersebut, tak satu pun yang menarik perhatian Dongmei, semua dia anggap sebagai teman. Lagi pula, Dongmei tidak berniat untuk pacaran, dia hanya ingin tamat sekolah secepatnya, dan bekerja untuk membahagiakan ibunya. Namun ceritanya berbeda ketika Dongmei menginjak tahun terakhir sekolahnya, pada tahun 98. Liu Dongmei, yang sudah duduk di kelas 3, sudah waktunya menjalani magang kerja, yang mana saat itu, pihak sekolah memilihkan tempat magang bagi Dongmei dan beberapa murid lainnya, di sebuah restoran, yang berlokasi di kota Guangzhou. Sebenarnya, sebelum mulai magang kerja, ada seorang murid laki-laki yang menarik hati Dongmei. Dia adalah Wang Lang, satu angkatan tapi beda kelas, yang upaya PDKT-nya disambut oleh si bintang sekolah. Dongmei pernah curhat sama temannya, bahwa dia juga suka sama Wang Lang, namun kisah cinta mereka harus ditunda dulu, karena masing-masing mendapatkan tempat magang di kota yang berbeda. Di tahun itu, Guangzhou adalah kota yang lagi pesat berkembang, banyak pengusaha dan orang kaya dari Hong Kong yang datang mengunjungi kota tersebut. Restoran tempat Dongmei magang, termasuk tempat makan elit kelas atas, jadi setiap hari, banyak pria-pria kaya yang keluar masuk restoran tersebut. Dongmei yang ditugaskan sebagai waiter, segera menarik perhatian para pria pengunjung restoran, tak sedikit yang menggodanya, ada juga yang berani terang-terangan mengajak Dongmei berkencan, bahkan menawarkan hidup yang nyaman kalau Dongmei mau menjadi kekasih atau simpanan mereka. Liu Dongmei, gadis desa yang cantik dan lugu, tidak terlalu menghiraukan semua itu, dia hanya fokus dan terus melakukan pekerjaannya dengan baik. Gangguan usil dari para pelanggan, sebisa mungkin Dongmei atasi secara sopan.
Kalau ada yang memberi uang tips, Dong Mei menerimanya, dan kalau ada yang memberinya hadiah, Dong Mei berterima kasih. Dia ingat pesan ibunya, jangan minta, tapi kalau dikasih, jangan ditolak. Pamali menolak rejeki, kata ibunya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman magang Dong Mei melihat kalau di sekujur tubuh gadis itu, sudah menempel barang-barang mewah, mulai dari baju, tas, sepatu, hingga aksesoris perhiasan yang mahal. Dong Mei berkata bahwa itu semua hadiah dari para pelanggan, sebagian lagi dia beli dari uang tips, yang dia terima dari pelanggan juga. Namun suatu hari, teman-temannya melihat perubahan drastis pada wajah Dong Mei, khususnya di bagian kelopak mata. Jelas sekali kalau Dong Mei melakukan operasi plastik, yang mana pada masa itu, operasi plastik belumlah sepopuler sekarang, dan biayanya masih sangat mahal. Dong Mei tak dapat mengelak lagi dan mengaku pada salah seorang temannya, bahwa dia saat itu sedang berpacaran dengan seorang pria Hong Kong bermarga Huang. Pria ini 12 tahun lebih tua, dan setiap bulan, Mr. Huang memberi uang saku untuk Dong Mei dengan jumlah yang sangat besar. Uang saku itu tidak termasuk untuk keperluan belanja barang mewah, dan operasi wajah yang dijalani Dong Mei. Entah dari mana infonya, teman-teman Dong Mei kemudian mengetahui bahwa Mr. Huang memiliki istri dan anak di Hong Kong. Dong Mei berkilah bahwa dia tidak tahu semua itu. Menurutnya, Mr. Huang mengaku bujangan kepada Dong Mei. Tapi siapa yang mau dia bohongi, orang lain atau dirinya sendiri? Karena sejak awal, sejatinya Dong Mei tahu soal status pernikahan kekasihnya. Lalu apakah Dong Mei benar-benar mencintai Mr. Huang? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijelaskan secara sederhana. Mundur ke masa-masa kecilnya yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah, ikatan batin antara Dong Mei dan ayahnya sangatlah rumit. Di satu sisi, dia sangat benci si ayah, yang sudah meninggalkan mereka. Namun di sisi lain, Dong Mei rindu dengan kehadiran dan kasih sayang sang ayah. Situasi batin itu membuat Dong Mei secara tidak sadar, lebih menyukai pria-pria dewasa, yang secara tidak langsung bisa menggantikan posisi sang ayah di hati Dong Mei. Itulah mengapa dia tidak meladeni semua teman sekolah yang mendekatinya, yang menurut Dong Mei mereka itu bocah semua, kecuali Wang Lang, yang sosoknya pendiam dan dewasa. Kebetulan saat magang, Dong Mei bertemu dengan Mr. Huang, yang 12 tahun lebih tua, matang dan dewasa, ditambah bonus lagi, Mr. Huang kaya dan royal terhadap Liu Dong Mei. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu, magang Dong Mei dan teman-teman yang lain selesai dan mereka pun harus pulang ke Henan. Kembali ke sekolah, Liu Dong Mei yang sudah terbiasa dengan belayan kasih sayang pria, memilih untuk menyandarkan hatinya kepada Wang Lang, yang memang mencintai Dong Mei setulus hati. Sebagai info, hubungan Dong Mei dengan Mr. Huang, memang diketahui oleh teman-temannya yang sama-sama magang di Guangzhou, tapi Wang Lang sepenuhnya buta atas info tersebut. Alasan mengapa Dong Mei menerima cinta Wang Lang adalah, yang pertama, Dong Mei sudah terbiasa dengan perhatian dan belayan pria. Yang kedua, Wang Lang di mata Dong Mei memiliki sifat dan kepribadian yang mirip dengan Mr. Huang. Dan yang terakhir, Wang Lang memiliki latar belakang keluarga yang sama seperti Dong Mei, sama-sama miskin dan sama-sama tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Perasaan senasib itulah yang membuat mereka menjadi dekat. Beberapa bulan kemudian, pasangan kekasih ini pun lulus SMK, dan pada bulan Februari tahun 2000, Wang Lang mendapat pekerjaan di sebuah hotel yang berada di Provinsi Hainan, provinsi paling selatan Tiongkok, yang terkenal dengan sebutan sebagai Hawaii-nya Cina. Sementara itu, Dong Mei yang masih berada di Henan, merasa bingung karena belum mendapat pekerjaan. Akhirnya dia ngide untuk menghubungi Mr. Huang di Guangzhou, berkata bahwa dia mau ke Guangzhou lagi mencari kerja. Modus, padahal maksudnya, apakah Bapak masih mau menanggung hidup saya? Mr. Huang tentunya sangat senang dengan keputusan Liu Dong Mei. Pria itu bahkan mengajak Dong Mei untuk tinggal bersama. Hari-hari Dong Mei kembali dipenuhi dengan kemewahan dan kebahagiaan, dengan semua uang dan fasilitas yang diberikan Mr. Huang. Dong Mei juga tidak harus bekerja, dan setiap bulan dia rutin mengirim uang untuk ibunya. Dengan dalih bahwa itu adalah gajinya sendiri sebagai penyanyi kafe, ibu Dong Mei tidak tahu kalau sang putri nyanyi menggunakan mikrofon yang terbuat dari daging tak bertulang. Perlu dicatat bahwa selama Dong Mei hidup bersama Mr. Huang di Guangzhou, dia masih menjalin hubungan jarak jauh bersama Wang Lang. Entah apa tujuannya, mungkin Dong Mei berpikir kalau hubungan bersama Mr. Huang tidak akan berlangsung selamanya. Jadi suatu saat, kalau Mr. Huang meninggalkannya,
Dong Mei masih memiliki Wang Lang si kekasih cadangan. 1 tahun berlalu, hidup Dong Mei sebagai simpanan yang nyaman dan tenang, perlahan-lahan mulai goyang. Suatu hari Wang Lang datang ke Guangzhou untuk bertemu sekaligus memberi kejutan bagi sang kekasih. Namun apa yang terjadi kemudian? Hati Wang Lang hancur ketika dia melihat Dong Mei sedang berduaan mesra bersama seorang pria. Ada momen di mana mereka akhirnya bisa bertemu dan bicara empat mata, di mana Dong Mei jujur mengakui bahwa dia bersama Mr. Huang demi uang, bukan demi cinta, hatinya hanya untuk Wang Lang seorang. Wang Lang adalah laki-laki yang baik, atau mungkin dia bodoh, karena yang terjadi selanjutnya, dia malah menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa memberikan uang dan kemewahan bagi sang kekasih. Wang Lang merasa kalau itu adalah salahnya, bukan salah Dong Mei, tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dong Mei mendua. Wang Lang memutuskan hubungan mereka, tapi sebelum dia pergi, pria 20 tahun itu berkata, suatu saat kalau Dong Mei sudah berpisah dengan pria kaya itu, datanglah kepadanya lagi. Wang Lang selamanya akan selalu mencintai Dong Mei, dan kalau suatu hari Dong Mei butuh bantuan, apapun itu, jangan ragu-ragu untuk menghubunginya, Wang Lang akan selalu ada untuk Dong Mei. Jangan sampai Hayati nonton bagian yang ini, bisa termehek-mehek dia sama sosok Wang Lang. Setelah kepergian Wang Lang, Dong Mei berharap suatu saat, Mr. Huang akan menceraikan istrinya dan menikahi Dong Mei. Namun harapan tinggal harapan, karena badai kedua datang menghampiri gadis 20 tahun itu. Suatu hari, seorang wanita bernama Nyonya Pan mendatangi apartemen Dong Mei dan mengaku sebagai istri Mr. Huang di Hong Kong. Nyonya Pan akhirnya tahu juga bahwa suaminya punya ani-ani di Guangzhou. Namun, wanita ini masih cukup baik dan sabar. Secara lembut dan baik-baik, dia meminta Dong Mei untuk meninggalkan suaminya, demi dia, demi anak-anaknya, dan demi kebaikan Dong Mei sendiri. Di mata Nyonya Pan, Dong Mei adalah gadis muda yang lugu, yang sudah diperalat dan dirusak oleh suaminya sendiri. Di hadapan Nyonya Pan, Dong Mei minta maaf dan berjanji akan meninggalkan Mr. Huang, tapi itu hanyalah janji di mulut saja, karena Dong Mei selamanya tidak akan pernah rela kehilangan Mr. Huang, beserta uang dan semua kenyamanan hidup yang sudah dia miliki. Sudah lama dia menunggu waktu untuk menjadi Nyonya Huang. Malah sekarang si istri sah datang dan memintanya untuk meninggalkan Mr. Huang. Oh, tidak semudah itu, batin Dong Mei. Dalam keyakinan Dong Mei, Mr. Huang mencintainya, dan ingin menikahinya, tapi hal itu terkendala dengan adanya Nyonya Pan. Jadi satu-satunya cara kalau Dong Mei ingin menikah dengan Mr. Huang, adalah menyingkirkan istri sah terlebih dahulu. Dong Mei lalu teringat dengan Wang Lang si mantan kekasih, yang pernah berkata, kalau Dong Mei butuh bantuan, jangan segan menghubunginya. Dong Mei kemudian menelpon Wang Lang, berkata bahwa dia butuh bantuan, tanpa menyebutkan apa masalahnya. Dong Mei meminta Wang Lang untuk segera datang ke Guangzhou. Secepat kilat Wang Lang datang, dengan sedikit harapan bahwa Dong Mei sudah putus dengan Mr. Huang. Namun saat bertemu, dia dibuat terkejut dengan kalimat Dong Mei, yang berkata bahwa dia ingin Wang Lang membunuh seseorang. Tentu Wang Lang menolak permintaan itu, sementara otak Dong Mei berputar cepat lalu berkata sambil menangis, bahwa orang yang akan dibunuh ini adalah istri Mr. Huang. Menurut Dong Mei, dia telah diperkosa oleh bapak-bapak tua yang dibayar oleh istri Mr. Huang. Mendengar cerita tersebut, darah Wang Lang mendidih. Bagaimanapun dia masih sangat mencintai Dong Mei. Dia tidak rela kalau ada orang yang menyakiti Dong Mei seperti ini. Singkat cerita, mereka pun menyusun rencana. Pada tanggal 15 Mei tahun 2000, Liu Dong Mei mendatangi hotel tempat Nyonya Pan menginap, mengajak wanita itu untuk melihat festival Qingming. Dong Mei berkata bahwa dia menyesal telah mengganggu rumah tangga Nyonya Pan dan Mr. Huang. Sebagai permintaan maaf, Dong Mei ingin mengajak Nyonya Pan jalan-jalan menghadiri festival, sebelum Nyonya Pan pulang ke Hong Kong. Tanpa berpikir macam-macam, Nyonya Pan setuju dan mereka pun pergi bersama. Ketika sedang menikmati acara jalan-jalan di sore itu, Dong Mei berkata bahwa dia kebelet pipis. Kebetulan ada temannya yang menginap di sebuah hotel dekat dengan posisi mereka, jadi Dong Mei mengajak Nyonya Pan untuk ke hotel itu. Kebetulan Nyonya Pan ternyata kebelet pipis juga, jadi tanpa berpikir panjang, dia mengikuti langkah Dong Mei menuju hotel yang dimaksud, hotel tempat Wang Lang menginap. Tiba di kamar hotel, ada Wang Lang. Dong Mei bersandiwara dan berkata bahwa dia dan temannya ini mau numpang ke toilet. Wang Lang membolehkan. Dong Mei lalu mempersilahkan Nyonya Pan untuk menggunakan kamar kecil terlebih dahulu.
Namun begitu Nyonya Pan masuk ke toilet, sedetik kemudian, Wang Lang menerobos masuk dan langsung menghantamkan wajan penggorengan berkali-kali ke kepala Nyonya Pan, hingga akhirnya wanita itu tak bergerak lagi. Setelah memastikan si korban sudah tak bernyawa, Wang Lang dan Dong Mei memutil tubuh Nyonya Pan menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dua tas koper besar. Malam harinya, untuk menciptakan alibi, Dong Mei mengajak Mr. Huang untuk makan malam, sementara Wang Lang ditugaskan untuk membuang dua tas koper tersebut di Sungai Mutiara yang melintasi Provinsi Guangdong. Keesokan harinya, seorang warga lokal menemukan salah satu dari tas koper itu dan melapor ke polisi, sedangkan di tempat lain, Mr. Huang sedang kebingungan karena istrinya tidak bisa dihubungi. Mr. Huang lalu menelpon rumahnya di Hong Kong, dan mendapat info bahwa istrinya berangkat ke Guangzhou. Mr. Huang sadar sepertinya sang istri datang ke Guangzhou, karena mengetahui perselingkuhannya bersama Dong Mei, tapi di mana istrinya itu sekarang? Mr. Huang kemudian ingat dengan momen makan malam terakhir bersama Dong Mei, di mana sepanjang malam gadis itu terlihat pucat, gugup, dan ketakutan. Pada tanggal 18 Mei tahun 2000, Mr. Huang mendatangi Dong Mei dan langsung bertanya, "Di mana istri saya?" Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Dong Mei malah marah-marah dan berkata, "Bisa-bisanya kau menuduhku telah membunuh istrimu." Liu Dong Mei keceplosan. Mr. Huang saat itu juga langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan istrinya yang hilang, dan kecurigaannya terhadap Dong Mei. Kebetulan, kantor polisi yang didatangi Mr. Huang adalah kantor polisi yang menangani penemuan potongan mayat wanita di dalam koper yang ditemukan di Sungai Mutiara 2 hari sebelumnya. Mr. Huang diminta untuk mengidentifikasi potongan tubuh tersebut, dan terkonfirmasilah bahwa jasad itu adalah bagian dari tubuh Nyonya Pan, istri Mr. Huang. Di hari itu juga, tanggal 18 Mei tahun 2000, Dong Mei ditangkap di apartemennya, sementara Wang Lang ditangkap di Hainan, lalu dibawa ke Guangzhou untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama interogasi, Wang Lang mengakui semua perbuatannya, yang telah membunuh dan memutil korban, atas perintah dari Liu Dong Mei. Namun di sisi lain, Liu Dong Mei menunjukkan wajah iblisnya, yang berkata bahwa dia tidak pernah memberikan perintah semacam itu. Ajaibnya, di dalam persidangan, Wang Lang yang total dibutakan oleh cinta, berusaha untuk menyelamatkan gadis yang sangat dia sayangi itu, dan mengorbankan dirinya sendiri. Menurut Wang Lang, dia membunuh Nyonya Pan, atas inisiatifnya sendiri, karena dia ingin Dong Mei bahagia dan bisa menikah dengan Mr. Huang. Namun demikian, jaksa berhasil mengungkap bukti yang menunjukkan bahwa Dong Mei lah yang membeli wajan, penggorengan dan alat-alat lain yang digunakan untuk memutil Nyonya Pan. Selain itu, motif Wang Lang dinilai sangatlah lemah, berbeda dengan Dong Mei yang tentunya sangat diuntungkan dengan kematian Nyonya Pan. Pada tanggal 11 Juli tahun 2001, hakim menutup sidang dengan menjatuhkan vonis mati bagi Wang Lang dan Liu Dong Mei. Saat menerima vonis tersebut, Liu Dong Mei tertunduk menangis, sementara Wang Lang menatap lembut pada gadis yang sangat dia cintai itu. "Sampai di titik ini saya sudah sangat kesal sama si Wang Lang ini, jelas-jelas dia sudah dimanipulasi oleh Dong Mei, yang sampai kapanpun gadis itu tidak akan memilihnya, semua demi kepentingannya sendiri." Bahkan di persidangan, Dong Mei dengan lantang mengkambing hitamkan Wang Lang, dengan harapan, hakim akan menetapkan Wang Lang bersalah dan membebaskannya, sehingga dia bisa menikah dengan Mr. Huang pada akhirnya. Setahun kemudian, pada tanggal 16 Agustus tahun 2002, Liu Dong Mei dan Wang Lang digiring menuju tiang gantungan untuk menerima eksekusi mereka. Di momen terakhir, Dong Mei lirih menyanyikan sebuah lagu yang saya sebutkan di awal tadi, sementara Wang Lang di sebelahnya, lagi-lagi memandangi Dong Mei dengan tatapan lembut penuh cinta. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Hikmah dari kisah ini, kalau mau kaya banyak uang, usaha sendiri, jangan pilih jalan pintas. Dan hikmah satunya lagi, cinta boleh, buta karena cinta jangan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Hayati ada komen gak untuk kasus hari ini? Gak bang, Dedek gak nyimak ceritanya. Dari tadi sibuk nyoba nelfon si James. Dedek, ada perlu mau minta tolong. Minta tolong apa sama mantan pacar? Kok ada mirip-miripnya sama kisah Dong Mei? Jangan gila kau ya. Dong Mei apa pula? Dong abang ini, Dedek kan bilang tadi gak nyimak ceritanya.
Ini Dedek ada perlu mau minta tolong James. Ada ponakan Dedek yang mau cari kerja. Siapa tahu bisa dimasukin kerja di kantor James. Oh ya sudah, syukurlah kalau begitu.